Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Jila Salsabila Putri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tujuan aku membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah, jadi di tugas kali ini aku akan mereview 5 semacam skripsi, tesis, atau jurnal yang berkaitan dengan komunikasi organisasi. Nah, aku udah milih 5, 3-nya itu adalah jurnal, 2-nya itu dari skripsi. Jadi langsung aja ya, aku langsung review. Aku mau review satu jurnalnya dulu. Nah, judulnya itu adalah Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Servis Resto Ayam Penyet Cabai Hijau Medan Sunggal, yang ditulis oleh Agatha Syafitri. Nah, pada penelitian ini dia itu berfokus pada pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan, khususnya pada Resto Ayam Penyet Cabai Hijau Medan Sunggal. Nah, langsung aja ke latar belakang penelitiannya. Latar belakang dari penelitian ini tuh adalah masalah miskomunikasi di antara karyawan-karyawan, terutama pada karyawannya itu dia merupakan fresh graduate yang pastinya dapat berdampak pada kinerja bagian servis yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Nah, komunikasi itu jadi kunci utama dalam komunikasi organisasi. Nah, terus ada permasalahannya, inti pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama itu ada apakah komunikasi organisasi itu dapat mempengaruhi kinerja, dan yang kedua seberapa besar pengaruhnya. Nah, terus kita langsung masuk ke teori. Pada penelitian ini, dia tuh menggunakan teori Human Relation Theory dari Elton Mayo, yang dia tuh menekankan pentingnya hubungan antara manusia dalam menciptakan kenyamanan dan motivasi kerja. Nah, terus pada penelitian ini, dia tuh menggunakan metodologi yaitu kuantitatif. Dengan sampel jenuh, yaitu seluruh karyawan bagian servis itu dikumpulkan datanya lewat kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Nah, hasil pada penelitian ini adalah komunikasi organisasi itu sangat berpengaruh signifikan banget terhadap kinerja sebesar 57,8%. Nah, sebesar 57,8% itu dipengaruhi oleh kualitas komunikasinya. Nah, komunikasi yang terbuka dan dukungan atas meningkatkan performa. Sementara miskomunikasi itu juga menjadi hambatan. Komunikasi informal juga berperan penting banget di kinerja pada penelitian ini. Nah, kesimpulannya, komunikasi yang efektif itu baik secara vertikal maupun horizontal itu penting banget dalam membangun tim yang solid dan juga profesional, terutama di industri layanan seperti restoran. Buat yang kedua, ini juga aku ngambil dari jurnal yang judulnya itu adalah Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional. Studi pada karyawan PT PLN Persero, area Pasuruan, yang ditulis oleh Novika. Nah, pada penelitian ini, dia itu membahas tentang pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi di PT PLN area Pasuruan. Nah, langsung aja di latar belakangnya juga. Nah, pada penelitian ini, di perusahaan besar kayak PLN itu dia tuh menggunakan komunikasi internal yang pastinya sangat penting banget kan. Nah, komunikasi yang buruk itu bisa menurunkan semangat dan loyalitas karyawan. Karena itu, penelitian ini melihat bagaimana komunikasi mempengaruhi kepuasan dan komitmen para pekerjanya. Nah, pada penelitian ini ada 3 inti permasalahan. Yang pertama itu ada apakah komunikasi organisasi itu berpengaruh pada kepuasan kerja? Yang kedua, apakah komunikasi itu berpengaruh terhadap komitmen organisasi? Dan yang ketiga, apakah kepuasan kerja itu juga mempengaruhi komitmen organisasi? Nah, penelitian ini menggunakan 3 teori. Yang pertama ada teori komunikasi organisasi. Nah, teori komunikasi organisasi ini dari Goldhaber. Dia itu menekankan pada fungsi komunikasi dalam koordinasi dan juga motivasi. Nah, terus yang kedua ada teori kepuasan kerja dari Lutyens, yang dia itu menjelaskan bahwa
kepuasan itu dipengaruhi oleh gaya komunikasi, lingkungan kerja, dan juga relasi antar pegawai. Nah, yang ketiga ada teori komitmen organisasi dari Meyer dan juga Allen yang membagi komitmen menjadi 3, yaitu afektif, continuance, dan juga normatif. Nah, pada penelitian ini dia itu menggunakan metodologi kuantitatif eksplanatif dengan 50 responden dari PLN Pasuruan menggunakan kuesioner skala Likert dan 4 analisis untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, pada penelitian ini hasilnya ini menjelaskan bahwa komunikasi organisasi itu sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Juga komunikasi bisa langsung mempengaruhi komitmen organisasi, dan keputusan kerja itu sangat berdampak pada komitmen kerjanya. Nah, jadi semakin baik komunikasinya, maka semakin puas dan juga loyal karyawan terhadap perusahaannya gitu. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini, komunikasi yang efektif itu dapat membangun kepuasan kerja dan juga memperkuat komitmen karyawan. Nah, ini penting banget guys, karena perusahaan layanan publik kayak PLN ini sangat penting komunikasinya juga tuh. Nah, sekarang aku mau review yang ketiga. Ini aku ngambil dari jurnal. Judulnya itu adalah Komunikasi Organisasi dalam Teori Budaya Organisasi, Michael Pachanowski dan Nick O'Donnell Trujillo, yang ditulis oleh Fauzi. Nah, pada penelitian ini dia itu menjelaskan tentang komunikasi organisasi dari perspektif teori budaya organisasi menurut Michael Pachanowski dan Nick O'Donnell Trujillo. Nah, langsung aja ke latar belakangnya. Pada penelitian ini dia itu menjelaskan bahwa komunikasi merupakan nadi dari organisasi. Nah, dalam organisasi modern, budaya itu menjadi dasar yang membentuk perilaku dan juga nilai. Nah, teori Pachanowski dan Trujillo ini menjelaskan bagaimana komunikasi menciptakan realitas budaya dalam organisasi. Nah, pada penelitian ini, dia itu memiliki satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana komunikasi organisasi dapat dipahami melalui teori budaya organisasi. Nah, teori yang digunakan adalah adalah teorinya Pachanowski sama si Nick O'Donnell Trujillo-nya itu. Teori ini dapat melihat budaya organisasi itu merupakan sebagai hasil dari simbol, cerita, ritual yang dilakukan sehari-hari. Ada beberapa konsep kunci di teori ini. Yang pertama ada simbol organisasi, itu contohnya kayak slogan, logo, sama seragam. Terus yang kedua ada performa komunikatif, yaitu ritual, interaksi sosial, dan juga enkulturasi. Nah, yang terakhir itu ada etnografi budaya. Dia itu adalah sebagai pendekatan untuk memahami makna organisasi dari dalam. Nah, pada penelitian ini dia itu menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Dia itu data dari jurnal, buku, dan artikel itu dianalisis secara deskriptif dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Nah, pada penelitian ini hasilnya adalah komunikasi itu dapat membentuk nilai, identitas, dan budaya organisasi. Juga budaya itu sebenarnya tuh nggak bersifat statis, tapi dia terus berkembang lewat interaksi. Terus yang terakhir, pendekatan etnografi itu dapat membantu memahami makna komunikasi dari dalam organisasi. Jadi kesimpulannya, teori Pachanowski dan Trujillo itu menawarkan cara mendalam untuk memahami organisasi sebagai jaringan makna, dibentuk melalui komunikasi, simbol, dan juga pengalaman bersama. Kayak gitu. Yang keempat, aku ngambil dari jurnal yang judulnya itu adalah Struktur Sosial Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Klasik, Humanis, dan Kontemporer, yang ditulis oleh Fitri Meliasari, Yusnadi, dan juga Hasrat Effendi Samosir. Langsung aja, kalau misalnya penelitian ini menjelaskan tentang komunikasi organisasi yang membandingkan dengan 4 perspektif, yaitu klasik, humanis, integratif, dan juga kontemporer. Nah, langsung aja latar belakang pada penelitian ini adalah bahwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu punya struktur sosial yang kompleks. Komunikasi internal itu
komunikasi internal yang efektif itu sangat amat dibutuhkan. Dan struktur sosial seperti hierarki dan interaksi itu jadi faktor penting dalam menentukan jalannya komunikasi organisasi. Nah, pada penelitian ini ada 3 pertanyaan utama, yaitu pertama, bagaimana struktur sosial di fakultas ini terbentuk? Kedua, bagaimana komunikasi terjadi di dalamnya? Ketiga, bagaimana jika dilihat dari 4 perspektif teori tersebut? Nah, penelitian ini menggunakan 4 teori, yaitu yang tadi ya, klasik, humanis, integratif, dan juga kontemporer. Nah, klasik itu dia adalah komunikasi satu arah dan juga hierarkis. Nah, yang kedua ada humanis, yaitu komunikasi 2 arah dan relasi interpersonal. Yang ketiga ada integratif, yaitu gabungan formal-informal, dan kolaborasi antara unit. Terus kontemporer. Kontemporer itu berbasis teknologi digital dan juga komunikasi real time. Nah, pada penelitian ini dia menggunakan kualitatif komparatif dengan wawancara, observasi, dan juga studi dokumen. Tujuannya untuk membandingkan efektivitas komunikasi dalam tiap perspektif. Nah, hasil dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi klasik itu merupakan komunikasi yang kaku dan juga birokratis. Terus yang humanis itu merupakan, dia itu masih minim dialog, tapi dia itu bersifat terbuka gitu, udah mulai terbuka. Nah, integratif itu kolaborasi antar unit berjalan tapi belum maksimal. Nah, kontemporer itu adalah pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Jadi, kesimpulannya bahwa struktur sosial itu dapat mempengaruhi cara komunikasi berlangsung. Perpaduan pendekatan humanis, integratif, dan teknologi digital adalah kunci komunikasi organisasi yang efektif di era sekarang. Guys, yang terakhir, yang kelima, ini aku juga ngambil dari jurnal, yaitu pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai yang ditulis oleh Ahmad Wildan Kurniawan. Nah, jadi penelitian ini tuh menjelaskan tentang pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di Setda Kabupaten Garut. Nah, langsung aja ke latar belakang penelitiannya, bahwa komunikasi organisasi itu penting banget dalam instansi pemerintahan. Nah, masalah seperti ketidakjelasan informasi dan alur komunikasi yang tidak efisien itu dapat menghambat kinerja pegawai. Nah, pada penelitian ini dia menjelaskan 2 teori utama, yaitu apakah komunikasi organisasi berpengaruh pada kinerja, dan yang kedua ada seberapa besar pengaruhnya. Nah, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Organizational Information Theory dari Carl Weich. Teori ini fokusnya itu pada cara organisasi mengelola informasi yang mengatasi ambiguitas dan juga membangun sistem komunikasi yang adaptif. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan 68 pegawai untuk menjadi sampel, dan instrumen penelitian itu adalah kuesioner skala Likert dengan menggunakan analisis uji validitas, regresi linear, dan juga determinasi. Nah, hasil dari penelitian ini adalah komunikasi organisasi itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Juga nilai determinasinya itu 48,1%, yang dapat diartikan bahwa hampir setengah dari performa kerja itu dijelaskan oleh kualitas komunikasinya, khususnya kejelasan informasi, media komunikasi internal, dan juga koordinasi antar bagian. Jadi kesimpulannya, komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan kinerja birokratis, dan teori Weich ini menegaskan pentingnya pengelolaan informasi agar organisasi itu lebih adaptif dan efisien, kayak gitu guys. Nah guys, berakhirlah sudah 5 analisis yang aku sampaikan. Intinya bahwa komunikasi itu sangat penting banget ya guys, baik interpersonal atau antarpersonal. Komunikasi organisasi itu juga sangat penting, bukan hanya cuman untuk pegawai atau maksudnya untuk sekedar organisasi karyawan aja ya, tapi organisasi kayak keluarga itu kan termasuk juga organisasi ya. Jadi komunikasi dengan keluarga itu sangat penting. Jadi komunikasi organisasi itu dapat diintikan bahwa emang dia tuh penting banget, dan gak boleh sebenarnya miskomunikasi itu nggak apa-apa ya, cuman setidaknya kita bisa paham gitu komunikasinya kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan.
Mohon maaf atas segala perkataan aku yang salah, bahasa Inggris aku yang kurang, dan juga salah penyebutan nama gitu. Semoga kalian teman-teman semua senang menonton aku, dan juga semoga aku bisa mendapatkan nilai A. Bu Aderina. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.